Selamat datang di TKK Penabur Sumarekon Bekasi. Perkenalkan, nama saya Yeni Retnosari. Usia saya 37 tahun, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Lama mengajar di Penabur adalah 13 tahun. Mengapa saya ingin menjadi guru TK? Adalah sebuah tantangan di mana saya bisa berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada anak didik. Dan lebih daripada itu, saya bisa mengajar sambil bermain bersama dengan anak-anak. Kendala yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19 ini antara lain adalah tempat belajar yang kurang kondusif, akses gawai yang kurang memadai, kendala konektivitas, anak yang diasuh oleh asisten rumah tangga dengan tingkat literasi yang rendah, serta penguasaan teknologi digital bagi para tenaga pendidik. Nah, bagaimana caranya agar setiap kendala yang tadi dihadapi bisa menemukan solusinya? Mari kita lihat bersama. Dengan setiap kendala yang tadi kita jumpai pada saat pandemi ini, maka TKK Penabur Sumarekon Bekasi hadir dengan memberikan berbagai macam strategi yang bisa diambil oleh pihak sekolah. Yang pertama antara lain, kegiatan belajar mengajar dengan konsisten dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya, kami juga mengadakan program tamu kita, di mana orang tua diajak untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah memberikan atau menyampaikan materi ajar. Selanjutnya, kami juga mengadakan pertemuan para pengasuh atau caregivers, di mana setiap asisten rumah tangga diperlengkapi juga dengan berbagai macam pengetahuan, sehingga ketika mereka mendampingi anak didik, mereka juga memiliki kemampuan yang mumpuni. Dan yang terakhir, penggunaan beragam aplikasi, diantaranya Zoom, Google Classroom, Visual Dice, Wordwall, dan yang terakhir kami juga menggunakan aplikasi Wheels of Names. Nah, demikian strategi pembelajaran yang kami gunakan selama masa pandemi ini berlangsung. Semoga itu juga bisa menjadi strategi bagi teman-teman pengajar lainnya. Pembelajaran jarak jauh berlangsung hampir kurang lebih 1 tahun lamanya. Dengan semua strategi yang sudah kami lakukan, adapun hasil yang kami dapatkan selama kurang lebih setahun ini antara lain adalah anak mendapatkan sumber belajar yang sangat beragam. Anak menjadi lebih kritis serta dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi menggunakan media yang ada di sekitarnya. Lalu, guru juga semakin menguasai penggunaan teknologi digital. Sehingga guru lebih kreatif dalam mencari sumber belajar. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah orang tua dapat melihat proses belajar mengajar anak dengan lebih efektif dan juga dinamis. Kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negara kita. Tapi, kalaupun pandemi ini masih harus kita hadapi, maka pihak sekolah harus mencari alternatif pengembangan. Nah, apa yang TKK Penabur Sumarekon Bekasi lakukan? Yang pertama antara lain adalah kita harus mulai mengubah pola pembelajaran sesuai kebutuhan. Guru-guru PAUD dimanapun berada boleh memilih kira-kira model pembelajaran apa ya yang kita butuhkan. Ada begitu banyak model pembelajaran saat ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, peserta didik juga kita ajarkan untuk berkolaborasi dengan setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, bagi sekolah-sekolah berkembang lainnya dapat juga membuat learning management system, di mana setiap materi belajar dapat berupa video, kemudian materi-materi belajar elektronik lainnya dan menyimpan dalam satu sistem, sehingga menjadi lebih mudah untuk diakses oleh setiap tenaga pendidik. Dan yang terakhir, bagi tenaga pendidik, kita harus selalu belajar. Saat ini, ada sebuah laman yang dapat dengan mudah diakses, yaitu OER atau Open Educational Resources. Para tenaga pendidik dapat dengan mudah mengakses beragam macam pengetahuan melalui laman Open Educational Resources ini. Menjadi semakin mudah belajar dan semakin memperkaya setiap tenaga pendidik dimanapun berada. Kiranya apa yang sudah saya paparkan tadi dapat menjadi alternatif pengembangan pembelajaran pasca pandemi.
Pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun ini akan mengubah pandangan. Jika selama ini gawai hanya sebagai konsumsi, maka sekarang akan menjadi alat produksi. Rekomendasi yang dapat kami berikan antara lain yang pertama, bagi pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat melakukan penguatan literasi digital terkhusus bagi para tenaga pendidik, anak-anak usia dini dan juga orang tua, sehingga orang tua dan tenaga pengajar dapat berkolaborasi dan siap menghadapi pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya yang kedua, kiranya juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyusun dan menetapkan kurikulum dalam situasi darurat, sehingga kapanpun keadaannya, masa pandemi ataupun pasca pandemi, anak-anak tetap dapat belajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Dan yang terakhir, bagi pihak sekolah diharapkan juga semakin fleksibel dalam menetapkan standar kompetensi pencapaian. Demikian pemaparan dari kami, TKK Penabur Summarecon Bekasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi seluruh tenaga pendidik, khususnya pendidik anak usia dini di seluruh Indonesia. Maju terus pendidikan anak usia dini Indonesia!